Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala di mana saja Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam daras Ramadan. Daras kita kali ini akan membahas seputar sholat tarawih. Hadirin, seperti biasanya, setiap kali datang Ramadan, muncul pula pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan amalia-amalia di bulan suci ini. Dan fokus kali ini adalah berkenaan dengan pembahasan tentang tarawih. Muncul pertanyaan, apakah tarawih itu ada contohnya di zaman Rasulullah? Apakah tarawih itu berbeda dengan tahajud? Apakah tarawih itu bagian dari tahajud alias sebutan lain daripada tahajud? Mari kita bahas kedua hal itu. Yang pertama adalah tarawih. Di dalam kamus Mu'jamul Wasit, kata tarawih adalah bentuk jamak dari kata tarwiha, berasal dari kata roha yaruhu, yang apabila ditinjau dari segi bahasa Arab berarti istirahat, mengistirahatkan atau duduk istirahat, waktu sesaat untuk istirahat. Kemudian orang mengartikan tarawih dengan arti santai, sehingga sholat tarawih adalah sholat yang santai. Santai dalam arti sholatnya tidak ngebut seperti yang terjadi di sekitar kita. Dan menurut istilah, sholat tarawih ini adalah sholat sunnah malam hari yang dilakukan khusus hanya pada bulan suci Ramadan, dilaksanakan setelah Isya secara berjamaah. Kemudian tahajud. Tahajud berasal dari kata hujud, memiliki dua makna, yaitu bangun dan tidur. Hajada artinya tidur pada malam hari. Tahajat diartikan tidur dan bisa diartikan melakukan sholat tahajud. Mutahajjid artinya orang bangun dari tidur lalu melakukan sholat. Hadirin, sholat tahajud ini adalah sholat nafal di malam hari setelah bangun tidur. Kesimpulannya seperti itu. Di dalam sebuah hadis Muslim, Rasulullah SAW beliau melakukan tidur, kemudian sholat, kemudian tidur, lalu sholat lagi. Nah, praktek Rasulullah SAW melaksanakan sholat nafal ini dari tidur, kemudian bangun melakukan sholat, kemudian beliau tidur lagi, lalu sholat lagi. Ya. Tidur atau istirahat sejenaknya Rasulullah SAW di sela-sela tahajud inilah disebut dalam redaksi hadis yang lain dengan kata yatarawwah, artinya istirahat, yang kemudian digunakan untuk nama suatu sholat nafal yaitu tarawih. Nah, secara detailnya akan kita kaji. Kemudian apakah sholat tarawih dengan sholat tahajud itu berbeda? Kita harus tahu awal mula dari mana tarawih ini sebelum menjawab pertanyaan ini. Awal mula pengistilahan kata tarawih, hadirin, kata tarawih ini muncul dari perkataan suci Hadrat Aisyah radhiyallahu anha, yaitu yatarawwah, yang termaktub dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunanul Kubro. Hadrat Aisyah mengatakan Nabi suci SAW melaksanakan sholat malam sebanyak 4 rakaat, kemudian yatarawwah, istirahat, kemudian melaksanakan sholatnya lagi dengan rakaat yang panjang sampai aku, kata Aisyah, Hadrat Aisyah merasa kasihan padanya, pada Rasulullah SAW. Lalu Hadrat Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau, baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Beliau SAW mengatakan, menjawab, bukankah seharusnya aku menjadi hamba Allah yang bersyukur, Hadrat Aisyah? Atau kita kenal abdan syakuro di dalam sebuah hadis redaksi aslinya. Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada istilah sholat tarawih. Artinya kata tarawih tidak pernah keluar dari lisan suci Nabi kita Muhammad SAW.
Akan tetapi penamaan sholat yang dilakukan Nabi suci Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari di bulan suci Ramadan dikenal dengan istilah Qiyamul Ramadan, atau pada umumnya ya sholat nafal begitu saja yang dikerjakan setelah sholat Isya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Nah, di dalam hadis ini ada kata-kata man qoma Ramadhana, barang siapa yang menjalankan qiyam Ramadan semata-mata beriman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini ada kata qoma Ramadan, dan ini yang lebih dikenal di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para sahabat awalin pada saat itu, atau umat muslim pada awal pada saat itu, umat muslim awalin istilahnya gitu. Hadirin, di bulan suci Ramadan ibadah-ibadah nafal seperti tahajud dan qiyamul lail, qiyamul Ramadan memiliki makom istimewa. Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat biasa melaksanakan ibadah sholat tahajud yang begitu panjang dan lama di bulan suci tersebut. Kemudian perlu kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan qiyamul Ramadan secara berseling, hanya 3 kali dalam 3 malam secara berjamaah, yaitu di malam 23, malam 25, dan malam 27. Kita bisa simak penuturan sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an di dalam sebuah hadis yang panjang riwayat Ahmad berkenaan dengan ini. Kemudian hadirin, kembali kepada tema berkenaan dengan apakah sholat tarawih dan tahajud itu berbeda. Pada dasarnya sholat tarawih dan sholat tahajud itu sama. Dengan kata lain, tarawih itu sebenarnya adalah sholat tahajud, hanya pada bulan Ramadan dengan tujuan memberikan faidah secara umum. Sholat tarawih ini diizinkan untuk umat muslim pada saat itu untuk mengerjakannya, yaitu pada awal malam, yakni langsung setelah sholat Isya. Di hari-hari biasa kita biasanya mengerjakan sholat tahajud setelah tidur, misalnya di 2/3 malam sebelum subuh. Sholat ini dilakukan secara berjamaah oleh Hadrat Umar radhiyallahu anhu dan dijadikan kebiasaan oleh beliau dan dicontoh oleh para sahabat yang lain. Baik di bulan suci Ramadan maupun hari-hari biasa, sholat tahajud atau qiyamul Ramadan, qiyamul lail ya, ini yang paling baik dikerjakan ya di waktu tahajud itu sendiri, yaitu 2/3 malam atau akhir malam. Sholat di bulan Ramadan kita diberi kemudahan mengerjakan sholat di awal malam. Namun ingat bahwa sholat tarawih dan tahajud itu 2 sholat yang sama, bukan sholat yang berbeda. Misalnya saja ada seseorang sudah melaksanakan sholat tarawih berjamaah, maka bukan berarti lantas tidak tahajud. Justru di bulan Ramadan adalah waktu yang sangat emas untuk mengerjakan di awal maupun di akhir malam, baik tarawih maupun tahajud. Nah, di bulan Ramadan sholat tarawih atau tahajud ini disebut juga dengan nama qiyamul lail tadi atau qiyamul Ramadan, yang waktu pelaksanaannya setelah Isya. Nah, qiyamul lail artinya menegakkan malam dan qiyamul Ramadan artinya menegakkan Ramadan. Menegakkan artinya menghidupkan, meramaikan, yakni dengan sholat tahajud dan tarawih. Nah, hadirin, salah satu ibadah Ramadan untuk meramaikan atau menghidupkan Ramadan dan menambah kedekatan dengan Allah Ta'ala adalah qiyamul lail, qiyamul Ramadan, tarawih ini. Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya pernah mengerjakan sholat ini, akan tetapi pada saat itu belum tarawih namanya, masih qiyamul Ramadan, masih qiyamul lail atau nafal gitu aja. Di zaman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau laksanakan secara berjamaah di masjid di waktu ba'da sholat Isya atau awal malam. Sebagaimana dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anna Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam kharaja lailatan min jaufi laili
fa shalla fil masjidi, bahwasanya suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar pada sepertiga malam dan beliau sholat di masjid, dan beliau menceritakan itu juga kepada sahabat. Dari riwayat ini kita bisa mengetahui bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengerjakan qiyamul lail ini di masjid setelah sholat isya. Ketika itu para sahabat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di masjid, mereka juga ikut berjamaah dengan beliau. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui para sahabat mengikuti beliau atau ikut sholat berjamaah bertambah banyak lagi sampai 3 malam, ya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam yang keempat menghentikan sunnah ini, karena beliau khawatir nantinya orang-orang beranggapan sebagai sholat wajib dan memberatkan bagi umat mendatang. Barulah di zaman Hadrat Umar radhiyallahu an, sunnah ini dihidupkan kembali oleh beliau. Dari qiyamul Ramadan menjadi istilah tarawih. Kemudian ada pertanyaan lain bahwa jika tarawih seperti sekarang tidak ada di zaman Rasulullah, apakah hal ini termasuk bid'ah? Yang sebenarnya ini bukan bid'ah, bukan hal yang baru. Sebagaimana di awal tadi sudah diterangkan bahwa sebenarnya sholat ini telah ada contohnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di zamannya. Namun beliau khawatir sholat ini akan dianggap sebagai wajib, maka beliau menghentikannya. Kalau tidak salah hanya dikerjakan dalam 3 kali saja dalam 3 malam. Nah, di zaman Hadrat Umar radhiyallahu an, beliau melihat sangat banyak orang yang mengerjakan sholat di masjid secara munfarid sendiri-sendiri di bulan Ramadan setelah isya. Maka qiyamul lail atau qiyamul Ramadan ini oleh Hadrat Umar mulai dihidupkan kembali sunnahnya, yang dulu sempat dihentikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena alasan tadi. Jadi karena pondasinya sudah ada sejak zaman Rasulullah dan dihidupkan kembali oleh Hadrat Umar, sehingga hal ini tidak bisa disebut sebagai hal yang baru atau bid'ah di dalam amalan umat Islam. Nah, kalaulah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pelaksanaannya tidak seperti yang dilakukan oleh Hadrat Umar, maka hal itu juga tetap tidak bisa disebut bid'ah, karena hal itu dilakukan oleh seorang khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri atau Rasyidin, dan khalifah diberi wewenang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berijtihad, seperti yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan para khalifah ini. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin, wajib atas kalian sunnahku dan sunnah para khalifah rasyidin. Nah, dari hadis ini kita diberitahu bahwa sebenarnya sunnah khalifatur rasyidin juga merupakan sunnah Rasulullah. Misalnya ada hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sekalipun, maka jika dicontohkan oleh keempat khalifah yang mendapatkan petunjuk, maka hal itu jaiz atau boleh kita contoh, karena beliau-beliau itu sudah khalifah rasyidah yang mendapat petunjuk dan rekomendasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula muncul pertanyaan mengenai tarawih. Disampaikan bahwa kalau ini adalah tahajud, dari mana petunjuk mengenai mengerjakan tarawih itu 20 rakaat? Sebab tahajud yang kita kenal kan beserta witirnya jumlahnya 11 atau 13. Atau kalau tarawih adalah sholat tahajud, maka apakah boleh mengerjakan 20 rakaat atau lebih? Karena pada umumnya tahajud kan 11 atau 13 plus witir. Dalam fikih Ahmadiyah dikatakan bahwa dalam menjawab hal ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dawam adalah 8 rakaat sholat tarawih ditambah 3 witir, ya. Dan beliau selalu mengerjakannya pada waktu tahajud, dan inilah yang paling baik. Tapi boleh juga mengerjakannya di awal malam, seperti yang kita lihat. Terdapat dalam satu riwayat bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya di bagian awal malam setelah isya, kemudian 20 rakaat dikerjakan setelah zaman beliau, terutama di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Tapi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang telah dijelaskan di awal, yaitu 8 rakaat plus 3 sholat witir, ya, seperti itu.
Nah, mengenai rakaat tarawih secara prinsip, hal ini hendaknya diingat bahwa menurut jemaat tidak harus mengikuti satu jumlah tertentu yang khusus. Kita ada yang mengerjakan 20 rakaat, bukannya jika ada yang mengerjakan 20 rakaat, bukannya 8, hendaknya jangan diprotes. Karena kedua hal itu, baik 8 maupun 20 itu ada contohnya, baik contohkan Rasulullah maupun Sayyidina Umar. Terdapat di dalam riwayat bahwa zaman Sayyidina Umar bahwa dikerjakan 20 rakaat tarawih berjamaah. Tetapi sejauh berkaitan dengan amalan Rasulullah SAW yang dawam, beliau SAW kebanyakan mengerjakan 8 rakaat plus witirnya. Nah, dan mengerjakan di waktu tahajud. Nah, seperti itu. Intinya seperti ini sebelum saya akhiri bahwa hadirin, jadi pada dasarnya sholat tarawih ini pondasinya pernah dirintis oleh Rasulullah SAW dengan nama Qiyamul Ramadan atau Qiyamul Lail, ya. 8 rakaat plus witir 3 atau semuanya 13, 11 atau 13 gitu ya. Nah, pada saat itu kata tarawih belum pernah keluar dari lisan Rasulullah SAW. Akan tetapi di zaman kemudian setelah wafat Rasulullah SAW, bukan di zaman Hadrat Abu Bakar, tapi zamannya Sayyidina Umar, kata tarawih ini baru muncul. Dan sunnah yang pernah dicontohkan Rasulullah SAW, walaupun dengan sebutan Qiyamul Ramadan pada saat itu, dihidupkan kembali oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini terus menerus sampai Sayyidina Utsman, sampai Ali dan sebagainya sampai hari ini. Dan dari Qiyamul Ramadan menjadi tarawih ini bukan merupakan bid'ah, karena pondasinya, contohnya sudah pernah dirintis oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa memahami pembahasannya ini, dan mohon maaf jika ada kekhilafan dalam penjelasan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.